datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua untuk belajar mengenai materi persamaan lingkaran ya. Ada juga yang masih nyebut sebagai irisan kerucut, juga boleh-boleh aja. Tapi untuk kurikulum 2013 revisi yang dibahas hanyalah persamaan lingkaran aja. Jadi gak ada yang tentang hiperbola, parabola, elips itu udah gak dibahas lagi untuk yang 2013 revisi. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian lingkaran dulu. Apa sih pengertian lingkaran? Mungkin kalian udah tahu ya, dari SMP, dari SD udah belajar tentang lingkaran. Kalian pasti udah tahu bentuknya lingkaran kayak apa, ya, karena di keseharian kita pun juga ada. Tapi pengertiannya itu apa sebetulnya? Lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik-titiknya itu yang mana? Ini garis yang melengkung ini itu berasal dari titik-titik ya. Jadi titik-titik gini punya jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut dengan apa? Titik pusat ya. Jadi titik yang di sini jaraknya sama dengan titik yang di sini ke tengah gitu loh. Nah, untuk video yang ini yang akan kita bahas adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Kita lihat di sini. Ini ada suatu lingkaran, Kak Vale bikin lingkaran ya. Terus Kak Vale bikin garis nih dari titik pusat ke ujung. Disebutnya dengan apa? Kalau dari pusat ke ujung, dari sini ke sini disebutnya dengan jari-jari. Jadi ini adalah R-nya. Ya. Nah, seandainya Kak Vale tarik garisnya ini ke suatu titik di sini. Nah, titiknya ini koordinatnya adalah misalnya berapa ya? Ininya 3 deh. Ininya 4. Ini Kak Vale maaf ya nggak rapi lingkarannya, karena kan bikinnya manual nih, nggak pakai jangka atau busur. Nah, koordinatnya 3,4. Sekarang yang mau Kak Vale tanyakan, bisa nggak sih kita mencari jari-jarinya? Bisa nggak? Yang diketahui cuma ini, pusatnya 0,0 sama ada titik yang menghubungkan titik ini dengan titik pusat. Jadi jari-jari bentuknya. Bisa? Bisa pakai apa? Pakai Pitagoras. Jadi kalau kalian lihat di sini ada suatu segitiga siku-siku, ya. Kalau Kak Vale tebelin yang ini jadinya. Nah, Kak Vale bisa taruh di luar sekarang segitiganya. Dengan R-nya ini di sini, ya kan? Siku-siku di sini. Terus panjang alasnya adalah 3, ya kan? Karena dari sini ujung sini ke sini, ini 3. Terus tingginya adalah 4. Ya, jadi ini 4. Nyari jari-jarinya berarti tinggal gimana? Tinggal R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Jadinya dari sini kita bisa dapat namanya persamaan lingkaran. Kita lihat di sini, 3 itu adalah X-nya, koordinat X-nya kan? 4 itu adalah koordinat Y-nya. Jadi persamaan lingkaran bentuknya gimana Kak Vale? Jadinya gini. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bisa juga kita tuliskan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjain contoh soalnya ya. Kita lihat untuk contoh soal nomor 1. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari 4. Ya udah, kita kan mau nyari persamaan lingkarannya. Jadi tinggal kita tulis jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Terus di soal ini diketahui jari-jarinya 4. Jadi tinggal kita ganti jari-jarinya jadi 4 kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini hasilnya. Jadi persamaan lingkarannya yang ini. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui 2,4. Nah, kita nggak tahu jari-jarinya nih, tapi kita tahu kalau lingkaran itu melalui 2,4. Kalau yang namanya melalui, bentuknya gimana sih? Ini ada Y, ini ada X. Ya. Kalau yang namanya melalui, jadi kita bikin di sini 2, ini 4 ya. Ini ada titik di sini. Nah, lingkarannya ngelewatin ini jadinya. Nah, kayak gitu. Ya, lingkarannya ngelewatin ini. Jadi ada di sisinya lingkaran si titik itu. Nah, sekarang
Kita kan mau bikin persamaan lingkarannya, jadi kita harus mencari apanya nih? Jari-jarinya, karena kita nggak tahu R-nya berapa. Nyarinya dari mana? Sama kayak tadi penjelasan kafalnya sebelumnya. Ini sorry ya, gambarnya kurang bagus nih. Ini kita tarik garis dari sini ke ujung, itu kan berarti jari-jari, ya kan? Kita bisa cari itu pakai apa? Pakai Pitagoras. Nah, gini ya. Jadi R-nya itu R kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. R kuadrat sama dengan 4 ditambah 16. R kuadrat sama dengan 20. Perlu diakalin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal nulisnya gini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Ya. Kenapa nggak usah diakalin lagi? Karena kalaupun diakalin lagi, kalian kan nulisnya akan pakai kuadrat. Ya. Karena ini kan harus EDR kuadrat gitu. Jadi sama aja. Nggak usah diakalin. Cukup sampai sini aja. Ya. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan 6 mempunyai persamaan. Kita lihat di sini, ini misalnya kafalnya bikin grafik, terus ada garis Y sama dengan 6. Kalau ngomongin Y sama dengan 6 berarti dibikin di sini titiknya ya. Ini Y-nya, ini X-nya, bukan di sini. Kalau bikin garisnya di sini, titiknya gini ya. Ini berarti X sama dengan 6 kalau kamu tarik garis begini melalui titik 6. Yang benar kalau Y sama dengan 6 adalah gini, sejajar dengan sumbu X. Ya. Terus sekarang kita lihat lingkarannya pusatnya di sini. Nyinggung garis ini, otomatis kalau namanya nyinggung kan begini. Nah, ya enggak? Jadi kalau udah kayak gini kan kelihatan apanya? Jari-jarinya. Jari-jarinya kan otomatis dari ujung sini ke bawah ke titik pusat. Ya. Jari-jarinya adalah 6. Jadi persamaan lingkaran berpusat di 0,0 yang menyinggung garis Y sama dengan 6 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Karena jari-jarinya ini 6. Gitu ya. Kalau misalnya menyinggung garis X sama dengan 5, pusatnya di 0,0 lingkarannya. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5 gitu, ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4 nih. Tempat kedudukan titik P, X, Y yang jaraknya terhadap A 0,9 sama dengan 3 kali jaraknya terhadap B 0,1 adalah lingkaran dengan jari-jari sama dengan. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya titik P, X, Y. Jaraknya si P itu ke A itu sama dengan 3 kali jaraknya ke B. Nah, kita bikinnya kayak gitu ya. Kalau mau nyari jarak, ingat gimana caranya? Jadi kalau mau nyari jarak kan sebetulnya sama aja kayak kita nyari Pitagoras gitu ya. Nyari jarak itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 ditambah Y2 dikurangi Y1. Ya, atau kita mau bikin jadi jarak kuadrat, ini akarnya jadi hilang. Oh, ini kuadratnya kafalnya lupa, sorry, ada kuadratnya. Ya kan kita pakai Pitagoras nih, jadi ada jarak satu titik dengan titik yang lain. Ditarik begini, kita bikin garis bantu. Jadilah sebuah segitiga siku-siku gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita bikinlah jadinya. Ini misalnya jadi apa? Ini misalnya jadi apa? Jadi PA aja deh ya. PA sama dengan 3PB. Oke. Nah, di sini jadinya kan gini ya. X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, untuk X2, X1, Y2, Y1-nya tergantung dari titik ini. Ya, kita ada P-nya X, Y, A-nya berapa tadi? 0,9. 0,9. Jadi kita bisa tentukan dulu nih X1 dan X2-nya yang mana. Nah, karena ini jarak dari P ke A, ya udah kita bikin aja jadinya si X2-nya yang ini. Ya. Ini X2, Y2, ini X1, Y1. Oke, sampai sini jangan lupa ya, ini ada kuadratnya, jadi kita jangan langsung masukin angkanya aja ke dalam sini. Jangan lupa ini ada kuadrat, artinya semua yang di sini kita kuadratkan. Jarak si PA ini pakai kuadrat, karena kan kita mau pakai yang ini, ya, tanpa ada akarnya. Ini juga dikuadratkan PB-nya dan 3-nya juga harus dikuadratkan. Jadi semua yang ada di sini dikuadratkan, karena mereka perkalian. Jadi ini kuadrat, ini dikuadratin, ini kuadratin juga. Oke, nah sekarang dari P ke A ini jaraknya tinggal kita masukin titik ini ke dalam rumus ini, ya, rumus jarak.
X2-nya pakai 0, dikurangi X1-nya X kuadrat, ditambah Y2-nya 9, Y1-nya Y kuadrat. Ini ya. Terus 3 kuadrat 9 dikalikan dengan PB kuadrat. Nah, titik P-nya X, Y, titik B-nya adalah, apa tulis di sini ya? 0,1. Nah, sekarang berarti X2Y2-nya ya si B ini. Tuh, ya. X1Y1-nya berarti si P. Oke, kalau titik PB berarti titik ini si P dan titik B. Oke, sekarang kita tuliskan jadi 0 dikurangi X kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi Y kuadrat. Nah, gini ya. 0 kurangi X dikuadratkan jadinya X kuadrat ditambah, ini bisa kita jabarkan. Jadi gimana? 81 min 2Y tambah Y kuadrat sama dengan 9 dikali 0 kurangi X dikuadratkan jadinya X kuadrat ditambah. Nah, ini kita jabarkan juga. 1 min Y kuadrat jadi berapa? Jadi 1 min 2Y tambah Y kuadrat. Nah, kalau kalian bingung cara menjabarkan ini, kalian tinggal gini aja. 9 min Y karena kuadrat jadi dikali 9 min Y. Ya, kalian gini. Ini pelajaran SMP, SMA juga udah diulangin ya. Di kelas 10 juga udah pernah diulangin. Nah, tinggal dikaliin aja. Kalian pelangi 9 kali 9 81 gitu ya. 9 kali min Y min 9Y. Min Y kali 9 min 9Y, min Y kali min Y plus Y kuadrat. Ya, nanti kalian jumlahkan si min 9Y dan min 9Y-nya jadinya min 18Y gitu. Oh, ini kafalnya malah nulisnya min 2 ya. Harusnya min 18. Jadi di sini lanjutin lagi. Sekarang kalau misalnya kalian udah lancar tentang kuadrat sempurna kayak gini, ya udah langsung aja ya. Lanjutin jadi X kuadrat ditambah, ini buka aja ya kurungnya, 81 min 18Y tambah Y kuadrat sama dengan, ini 9-nya kita kalikan ke dalam, jadi punya si X kuadrat dan juga punya yang di belakang semuanya ya. Jadi ada 9X kuadrat terus 9 dikali 1 plus 9 dikali min 2Y min 18Y, 9 dikali Y kuadrat plus 9Y kuadrat. Karena ini positif jadi nggak ngaruh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau buka dulu kurungnya juga boleh ya, mau langsung kayak tadi juga nggak apa-apa. Nah, sekarang tinggal kita satu-satukan mana yang sukunya sejenis. Kita hitung. Ada X kuadrat, ada 8X kuadrat. Kita boleh pindahin ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, bebas aja ya. 9X kuadrat pindah ruas ke situ. Jadinya negatif 9X kuadrat dikurangi X kuadrat jadi 8X kuadrat ya. Terus di sini ada min 18Y, di sini ada min 18Y. Kalau ini pindah ruas pun jadi positif ya, jadinya habis yang ini. Terus ada Y kuadrat, ada plus 9Y kuadrat. Ini pindahin aja ke sana Y kuadratnya. Jadi 9Y kuadrat jadi dikurang ya sama Y kuadrat, jadinya plus 8Y kuadrat. Nah, terus ini 81 di sini plus 9-nya pindah ruas ke sini aja. Nah, gini ya. Jadinya berapa? 72 sama dengan 8X kuadrat tambah 8Y kuadrat. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Jadinya 9 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Selesai. Itu kafalnya lupa, itu kan yang ditanyakan adalah jari-jarinya ya, bukan persamaan lingkarannya. Jadi 9-nya itu tinggal diakarin aja, karena kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Berarti 9 diakarin jadinya 3 jari-jarinya, oke? Oke, dari segini dulu aja penjelasan kafalnya mengenai persamaan lingkaran. Nanti kita akan ketemu lagi di video kafalnya selanjutnya. Kita bahas mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!